Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok yang membuat program penilaian rapot, Ketua kami Fajar Kayuna dan anggota kami Andra Prawira Kursuma, Norma Widya, Nur Muhammad Abdur Rosyid, Rafli Risyad Norsi. Next. Latar belakang. Perkembangan teknologi komputer di Indonesia sudah sangat pesat sekali. Hal ini terlihat dari penggunaan teknologi informasi yang dahulu digunakan hanya pada perusahaan-perusahaan besar. Sekarang penggunaan teknologi informasi sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan kecil dan kini mulai merambah ke sektor pendidikan seperti sekolah. Teknologi yang terus berkembang akan memberikan dampak suatu perubahan pada sebuah sistem, di mana suatu sistem yang biasa dilakukan secara manual, kini sistem tersebut dapat dilakukan secara komputerisasi. Sekolah-sekolah yang ingin terus meningkatkan kualitas juga sudah mulai menerapkan penggunaan teknologi informasi untuk kelancaran kegiatan di sekolah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dasar teori. Berikan dasar teori diimplementasikan di proyek yang dibuat bisa memberikan dasar teori terkait perulangan menggunakan wayang. Jika pada proyek yang dikerjakan memberikan perulangan wayang. Di sebagian besar bahasa pemrograman komputer, perulangan wayang adalah pernyataan aliran kontrol yang memungkinkan kode dieksekusi berulang-ulang kali berdasarkan kondisi boolean tertentu. Perulangan while dapat dianggap sebagai pernyataan if yang berulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart tentang hasil akhir dari program penilaian rapor. Adapun penjelasan dari flowchart ini adalah yang pertama mulai, selanjutnya input jumlah siswa, yang ketiga adalah inisialisasi array, yang keempat loop melalui siswa, yang kelima validasi nilai, yang keenam menghitung total dan rata-rata dari nilai siswa, yang selanjutnya adalah output informasi siswa, yang selanjutnya tanya untuk mengulang, jika tidak maka program tersebut selesai. Berikut adalah flowchart. Yang pertama mulai program penghitungan nilai raport siswa, selanjutnya penginputan jumlah siswa, misalnya ada 2, ada 3, dan seterusnya. Selanjutnya masukkan nama siswa dari tiap inputan yang sudah diinput yang tadi awal. Misalnya kita masukkan 2 siswa. Dari tiap-tiap siswa tersebut ada 3 nilai. Yang selanjutnya ada pengkondisian jika nilai siswa kurang dari 0 atau lebih dari 100. Itu maka akan diulang lagi nilainya. Nilainya itu harus 1 sampai 100. Jika sudah benar, maka akan dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari masing-masing siswa. Nilai totalnya itu adalah nilai 1, nilai 2, dan nilai 3, dan N rata sama dengan nilai total tersebut dibagi 3. Dan selanjutnya jika rata-rata nilai siswanya lebih dari 75, maka output nama siswa dengan 3 nilai rata-rata memiliki keterangan lulus. Jika kurang dari 75, output nama siswa dengan 3 nilai dan rata-rata memiliki keterangan tidak lulus. Selanjutnya ada perkondisian looping. Jika ingin menghitung kembali, maka akan dimasukkan ke awal tadi, masukkan jumlah siswa. Nah, jika tidak, program selesai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tampilan dari program. Nah, di sini tampilannya ada header program nilai raport. Kemudian setelah ada header program nilai raport, di bawahnya kita akan memasukkan jumlah siswa, nama siswa ke 1, dan nilai-nilainya. Kemudian setelah kita masukkan nilai-nilainya, maka akan muncul nilai yang dimasukkan, yaitu di sini ada nama siswanya lagi, yaitu Fajar. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang tadi akan dijumlahkan semuanya. Di sini kan ada 90, 70, dan 80. Nah, 90, 70, 80 dijumlahkan semuanya menjadi 240. Kemudian di sini juga ada rata-ratanya, yaitu 80 dengan keterangan lulus. Nah, setelah muncul hasilnya, kita diberi pertanyaan kembali apakah akan menghitung kembali atau tidak. Kalau jika tidak, maka program akan selesai. Nah, selanjutnya di sini ada kode programnya.
Tapi karena di sini mungkin teman-teman sulit untuk memahaminya, maka dari itu saya akan menjelaskannya melalui VS Code. Nah, di VS Code ini saya sudah menambahkan beberapa komen supaya mudah dipahami. Pertama di sini ada include IOStream dan include string, yaitu sebuah library using namespace std sebuah library. Jadi C++ yang relevan dengan program yang akan kita buat. Di sini ada fungsi utama yang kita beri nama main. Kemudian di sini ada sebuah kode untuk menampilkan header program, yaitu program nilai rapot yang tadi. Nah, ini. Selanjutnya ini untuk mendeklarasikan variabel jumlah siswa. Variabel bertipe data integer dengan nama jumlah siswa. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah siswa yang ingin diinputkan oleh pengguna. Kemudian baris ini menggunakan objek. Nah, baris objek code dari C++ untuk menampilkan pesan ke layar, yaitu yang memberikan pertanyaan, yang mana pertanyaan ini yaitu masukan jumlah siswa. Ketika kita input isinya akan dimasukkan ke dalam, hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel jumlah siswa. Nah, kemudian di sini ada perulangannya, yang mana kita diminta untuk memasukkan nama siswanya, yang nantinya dimasukkan ke dalam variabel nama siswa. Kemudian di sini adalah kode program di mana kita memasukkan nilai-nilainya, nilai pertama, kedua, dan ketiga, yang dimasukkan kembali ke variabel nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Setelah itu kita akan menampilkannya. Nah, menampilkan nilai yang dimasukkan. Nilai yang di sini ada headernya, nilai yang dimasukkan, dan di sini tampilkan nama siswanya, nilainya, nilai ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian di sini adalah kode program untuk menghitung rata-rata total nilai yang tadi. Menghitung total dan rata-rata nilai. Di sini untuk jumlah nilai, yaitu total nilai yang dijumlahkan tadi, kayak tadi 90, 80, dan 70 menjadi 240. Nah, di sini adalah kode program untuk menghitung nilai tersebut. Kemudian di bawahnya adalah kode program untuk menghitung rata-ratanya, yaitu dengan jumlah nilai dibagi 3, karena cuma ada 3 nilai. Nilai pertama, kedua, dan ketiga dari total keseluruhan nilai tadi. Kemudian di sini untuk menampilkan jumlah nilai dan rata-ratanya, dan di sini untuk menampilkan apakah siswa lulus atau tidak berdasarkan rata-rata nilainya. Kalau nilainya di atas nilai rata-ratanya di atas sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Jika tidak, maka tidak dinyatakan lulus. Nah, terakhir menanyakan kepada pengguna apakah ingin menghitung nilai untuk siswa lain. Nah, jika ini untuk program terakhir tadi, jika kita menjawab yes atau y, maka akan menghitung kembali programnya. Jika kita klik no, maka program akan selesai. Jika pengguna memasukkan n, akan keluar dari loop, akan keluar dari perulangan yang kita buat ini. Kemudian ini return 0 yang menandakan program telah selesai. Baik. Setelah itu saya akan mempraktekkan bagaimana cara kerja programnya. Di sini sih saya sudah menggunakan C++ compiler. Nah, di sini kita memasukkan jumlah siswanya, misalkan 1. Maaf, kita run kembali. Nah, oke, kita copy terlebih dahulu kodenya. Kita run. Nah, kita masukkan nilai 1, nama siswa Fajar, nilai ke-1 90, nilai kedua 70, nilai ketiga 80. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, jika kita klik no, maka program akan keluar dari perulangan. Sip. Kita kembali ke PowerPoint. Sip. Nah,
Sepertinya cukup sekian untuk presentasi kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkontribusi, dan saya juga berterima kasih kepada dosen kita semua. Mohon maaf jika ada banyak sekali kesalahan dalam presentasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.